Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang, cangcingnya babe dimanapun berada. Ketemu lagi bersama Ane, Aziz Fauzan. Dan kali ini Ane sedang berada di Sanggar Lenong Sikumbang Tenabang yang berlokasi di Jalan Lontar Atas, lebih tepatnya di belakang Masjid Al Barkah. Dan di sini Ane berkesempatan untuk melihat nih bagaimana sih kegiatan mereka di sini. Lalu Anda juga berkesempatan untuk mewawancarai pimpinan dari Sanggar Lenong ini, yaitu Aba Jumala Ridwan. Oke, daripada berlama-lama, langsung saja kita wawancara beliau. Let's go. Bangun lo, aduh, lu ngapain datang ke rumah gue? Assalamualaikum kagak, apa kagak? Tahu udah tidur lagi, bikin sial aja nih rumah gue. Enak be, suasananya adem. Ya emang enak rumah gue. Lu ngapain di sini? Nungguin beduk. Apa? Nungguin beduk. Beduk lu tungguin. Emang bini lo, gua aja punya bini kagak gua tungguin. Beduk maghrib kan mau buka, buat buka bentar lagi. Beduk maghrib, mau masih lama. Paling 15 menit lagi gitu kan. Udah yang penting udah ada ini tuh, ada kurma dan ini. Waduh. Ya udah sabar deh. Gue bilangin nih, lo nih, hidup lo nih mesti perlu ada warnanya tuh. Berwarna. Nih lo lihat tuh. Warna ini tuh. Ada warna kuning, warna merah, hijau. Iya. Seneng jadi berseri-seri. Jadi perempuan kalau ngelihat lo tuh nyamperin. Pantesan aja lo kagak punya bini. Kalau buat cocok aja, warnanya apaan tuh be? Warna maksudnya? Iya, warnanya. Ya, tadi warna. Kalau gue lihat sih ini buat lo nih cocok warna abu-abu. Abu-abu apa itu? Abu-abu monyet. Aduh, bisa aja dulu. Abu-abunya sih enak, monyetnya kagak enak denger. Nah, lo tahu tuh. Nah, tuh kayaknya suara beduk tuh. Ya. Nah, iya sih. Mulai buka nih buka puasa nih. Sebentar. Apaan dulu lagi sih Lu sebelum buka lu dengerin pantun gue dulu, Iya, coba. Punya guru namanya si Musa. Latihan silat di Masjid Al Barkah. Selamat berbuka puasa. Semoga sehat dan barokah. Nah, udah lu buka deh. Baca bismillah dulu, Ini berarti teh manis buat aja nih, ya enggak? Udah semuanya ntar kita makan. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, kali ini kita udah bareng sama narasumber kita, yaitu Babe Jumala Ridwan, pimpinan dari Sanggar Lenong Sikumbang. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam. Apa kabar Ji? Alhamdulillah sehat. Babe gimana? Alhamdulillah sehat. Seger nih kayak pas puasa nih kayaknya. Ya harus dong, tetap semangat. Semangat iya. Oke Be, Ane mau nanya nih tentang Sanggar Lenong Sikumbang. Iya. Ini terbentuknya kapan sih Be? Sanggar Sikumbang itu dibentuk tanggal 27 September 2013. Ya, 2013. Itu setelah Sikumbang Tenabang itu berdiri, setelah dikerarin, kemudian sebulan kemudian kita bikin Sanggar Sikumbang Tenabang. Sanggar Lenong Sikumbang Tenabang. Yeah. Oke. Tapi ini namanya nih Sikumbang itu mungkin kan teman-teman yang di luar tuh belum pada tahu nih. Iya. Kira-kira tuh panjangannya apa tuh Be? Sikumbang itu setahuannya dari sekelompok. Awalnya itu dari musyawarah beberapa perguruan silat yang ada di Tenabang. Iya.
Itu namanya Sikumbang itu silaturahmi kumpul bareng anak Tenabang gitu loh. Nah itu ketuanya awal pertama sih Bang Amri. Iya, Bang Amri dan teman-teman Bang Anang, Bang Leman, Bang Komeng dan banyak deh yang lain-lain yang nggak bisa sebutin termasuk Bang Roni juga. Nah sekarang nih periode sekarang nih Bang Roni yang pegang sebagai Bang Roni ketua. Adi ya. Iya Roni Adi. Masih ada ya berayamani juga sih sebenarnya. Oh gitu. Ini Sanggar untuk sekarang anggotanya berapa, Be? Ya kalau sekarang sih kurang lebih 15 orang lah ya. Tapi awal-awal itu kan pemain-pemainnya itu dari beberapa perguruan silat yang ada di Sikumbang itu direkrut. Ada yang bawa 5 orang, 3 orang, 4 orang. Itu awalnya banyak lah 50 lebih lah. Iya. Tapi kan berjalannya waktu mereka sibuk, kadang selesai kuliah, kerja dan macam-macam ya. Tapi sampai saat ini tetap masih aktif kurang lebih 15 orang lah. Jadi yang aktif kurang lebih 15 orang ya, Be. Ini Sanggar Sikumbang ini selama Babe jalan ini prestasinya apa aja nih yang didapat nih, Be? Ya kalau sebelum prestasi mungkin awal kita main tuh ngisi acara Lebaran Tenabang yang ketiga dan keempat itu kita bikin di depan Al Makmur. Itu awal cikal bakalnya di situ dulu kita pentas. Nah kemudian kita beberapa kali ikutin event-event perlombaan lenong, kemudian perlombaan apa namanya baca puisi cerpen Betawi. Gitu. Ya alhamdulillah teman-teman sih ada juara beberapa kali tuh mendapat juara ketiga gitu, kemudian dapat artis terbaik gitu tingkat DKI gitu. Nah, terus main di Sunda Kelapa, main di Ancol tuh pagelaran main di Ancol, main di Setu Babakan, dan banyaklah di tempat-tempat lain main gitu. Dan sampai saat ini kemarin kita rencananya bulan ini nih ngikutin lomba pantun ya tingkat nasional gitu loh. Kita lagi jalanin sekarang. Oh lagi jalanin nih buat project apa tadi pantun ya? Iya festival pantun tingkat nasional. Pantun tingkat nasional. Jadi nggak main-main di lokal aja ya? Enggak lah, kita harus keluar lah, jangan di kandang aja gitu loh. Iya bener loh. Nah untuk sekarang kegiatannya apa tuh, Be? Dari anak-anak Sanggar? Iya sekarang ini kan kita lagi kebetulan Sikumbang ini anak-anak Sikumbang ini kita bergabung di ATAP ya atau Asosiasi Teater Jakarta Pusat yang khusus kita megang tradisinya karena kan kita Betawi nih tradisinya yang kita pegang gitu. Jadi alhamdulillah anak-anak Sikumbang menjadi pegang divisi lenong atau kebudayaan atau seni teater tradisi di Asosiasi Teater di Jakarta Pusat. Nah, sebentar lagi kita akan mengadakan diskusi tentang atau ngomong-ngomong tentang teater Betawi dan masa kedepannya gimana. Oh, masa depan buat Sanggar atau tradisi budaya kita ya. Budaya kita. Nah, kita nih saya dan teman-teman ada Bang Andi, ada Bang Supri, ada Iko, terus ada lagi satu Bang Umar itu sebagai pegang divisi seni Betawi khususnya di Jakarta Pusat. Kita pegang gitu. Nah, nanti tanggal 2 tuh ada diskusi, tanggal 2 Mei jam 15 dimulai di daerah Johar di Sanggar, di Sekretariat. Itu sekarang kita lagi jalanin itu program kita. Program dari salah satu ATAP tapi dilibatin kita sebagai anak lenong Sikumbang. Oh gitu. Pesan Babe nih buat anak-anak generasi muda nih. Jadi anak-anak generasi muda kan saat ini emang kayaknya emang kurang minat ya sama budaya kita nih dari lenong ataupun silat. Itu pesan Babe nih buat generasi muda apa itu, Be? Ya sebenarnya sih anak-anak sekarang nih artinya ada kemajuan nih dibandingin tahun 90-an, dibandingin ke 2000 kemarin ini udah semarak juga anak-anak muda latihan silat, latihan kesenian Betawi, itu lenong, topeng, tari dan macam-macam udah mulai ada kemajuan yang sangat pesat gitu. Iya. Ya cuman memang kita harus benar-benar fokus juga gitu. Kenapa orang yang di luar Betawi aja mau mempelajari kebudayaan kita? Kita nih orang Betawi harusnya kita yang lebih benar-benar kencang gitu. Nah kan kalau anak-anak Betawi kita bina itu baik-baik, banyak lah sekarang di Tenabang alhamdulillah 20 perguruan lebih gitu. Iya.
sanggar aja, sanggar kesenian lenong aja di sini ada 3 lah kurang lebih di Tanah Abang gitu, yang setahu saya. Nah mungkin dengan kondisi kayak gini ya anak Betawi harus benar-benar nggak usah minder gitu loh, harus tetap ini adalah milik kita, budaya kita, Betawi kita lah yang majuin gitu. Kalau bukan kita siapa lagi yang majuin? Iya benar Be. Itu aja sih pesan saya. Ya masalah sekarang banyak yang main informasi yang udah begitu maju, ya kita harus menyesuaikan diri. Bisa harus ikutin kondisinya. Sekarang lagi lagi banyak di YouTube kita bisa menyesuaikan itu supaya kita jangan ketinggalan ya. Harus gitu loh, harus berpikirnya lebih ke depan gitu. Itu aja sih dari saya. Memang mungkin harus sering diekspos kali ya Be? Ya harus dinaikin nih. Ya maka itulah saya minta sama teman-teman yang lebih mempunyai potensi atau mempunyai kewenangan itu ya kita dorong anak-anak muda nih sekarang nih kita dorong terus ya, kita kayak saya yang udah lebih tua gitu kan, kasih semangat terus ya biar anak muda nih semangat biar mencintai budayanya sendiri. Gitu. Jadi nggak diambil nih budaya orang. Ntar kalau diambil baru wah gini. Iya benar. Kalau bisa sebelum itu kita menjaga, mengantisipasi. Nah kita lah yang harus menjaga kebudayaan kita sendiri. Kita lah yang sebagai pelakunya, harus merangkul semuanya gitu. Ya alhamdulillah sih Lenong Sikumbang ya masih berjalan terus. Apalagi bulan puasa tetap kita tetap terus berlatih kegiatan. Jangan karena bulan puasa kita alasannya bulan puasa, enggak juga, justru bulan puasa kita tetap semangat ya. Harus gitu. Zaman Rasulullah aja dulu perang zaman bulan puasa. Iya kan? Jadi bukan halangan, puasa itu bukan halangan. Itu. Jadi kalau diniatin jadinya ibadah. Nah, ibadah. Itu aja sih gitu. Oke, Be. Terima kasih banyak nih buat waktunya. Ane dikasih kesempatan buat wawancara Babe. Sama-sama Ji. Ane juga terima kasih banget ente nih sebagai anak muda mau mengangkat budaya Betawi dengan ada menanya-nanyakan sama tokoh-tokoh itu bagus banget. Ane sangat mendukung ente. Oke, siap. Nah, tapi sebelumnya Ane minta maaf sama para nonton yang lihat acara ini. Misalnya ada kekurangan, kesalahan yang saya ucapkan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan pengucapan. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan-jalan ke Pasar Tanah Abang. Jangan lupa beli busana. Kami dari Sanggar Sikumbang mempersembahkan pantun Corona. Selamat menyaksikan. Naiklah sesama Babe Markum. Jangan lupa beli kue putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe Markum makan kue talam, jadi lupa beli kue putu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga bersepeda, jangan lupa pakai helmnya. Sesak nafas datang melanda, aku tak tahu apa sebabnya. Pergi ke pasar membeli ikan, di jalanan ketemu si nyonya. Riset WHO menghasilkan virus corona penyebabnya. Sawi hijau makanan iguana punya bajuna. Jika riset hasilkan corona, apa itu virus corona? Beli kado di Panarukan, jalannya jangan lewat hutan. Virus corona sangat mematikan, terapkan 3M demi kesehatan.
apa yang diberikan. Berobat ke rumah sakit Tarakan, tanpa BPJS mahal obatnya. Pemerintah sudah memutuskan vaksinasi solusinya. Oh, itu solusi dari pemerintah. Keren. Bukan keren lagi bang, Apa? tapi maco bro. Mantap. Keliling kampung main robana, jangan lupa sholat isya. Selamat tinggal virus corona, dan juga selamat berpisah. Keliling kampung main robana, jangan lupa sholat isya. Selamat tinggal virus corona, dan juga selamat berpisah. Keliling kampung main robana, jangan lupa